Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Ki Hajar Dewantoro. Dan pada saat ini kita ada di channel YouTube-nya SMA Dewata Official, di mana kita akan memperkenalkan beberapa alumni di channel YouTube kali ini. Tentunya sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Ki Hajar Dewantoro, Bapak Didi Rustandi. Selamat sore, selamat siang, selamat malam semuanya buat anak-anak dan seluruh pendengar yang ada di mana saja. Dan kali ini kita ada wawancara eksklusif buat para alumni. Dan kali ini kita sudah ada bintang tamu. Dan kita akan membicarakan tentang hal-hal yang pribadi mengenai sekolah. Dan juga mungkin tips-tips mengenai masuk ke perguruan tinggi negeri sedikit ya. Atau gimana cara belajar yang baik dan efektif. Dan di samping saya, alhamdulillah, kita kasih box tangannya, tepuk tangan. Sudah hadir, susah untuk menghadirkannya, yaitu alumni kita yang bernama Firda Amalia. Yes. Gimana kabarnya Firda? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya dengan kesibukannya. Hari ini Pak Didi bisa wawancara dengan Firda di sini. Dan mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Gimana? Lancar ya semuanya? Alhamdulillah Oke. lancar. Sebelum kita bicara yang lain-lain sebelumnya, Bapak ingin ngasih tahu bahwa SMA Ki Hajar Dewantoro ini sudah buka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Silakan yang mau gabung, yang mau join di SMA Ki Hajar Dewantoro Kota Tangerang. Sukses bersama, maju semua. Lanjut aja nih. Perkenalan dulu kali ya sama Firda, nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya di mana, dan lain sebagainya, statusnya seperti apa ya? Status ya, oke. Aduh. Silakan Firda. Oke, namanya Firda Amalia Putri. Kelasnya dulu IPS 2. IPS 2 ya. Anak IPS 2 ya. IPS 2, tapi kelas 10-nya IPS 1 itu di rolling sih. Terus angkatan tahun 2017 sampai 2020 rumahnya di Ciledug. Ciledug. Sekarang ngampusnya di UIN, Pak. Oh, jadi UIN ya? Ya. Dapatnya di UIN. Itu jalur apa di UIN masuknya? SPAN PTKIN. Oh, siap. Sekilas tentang Kapirda, kita ini tahu dulu Kapirda ini pinter. Anak-anak juga bilang pintar, tapi kenapa ngambilnya IPS dulu? Kenapa sih? Kenapa nggak ngambil jurusan IPA gitu yang mungkin kategorinya pintar gitu ya? Tapi Firda dengan kemampuan yang sebenarnya bisa masuk IPA, tapi kenapa pilih IPS? Pertanyaannya kayaknya hampir semua orang pernah tanya ke aku sih. Kenapa jadi IPS gitu? Kenapa nggak IPA? Pertama, minat aku memang di IPS. Semua mata pelajaran IPS yang khususnya itu kayak sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah itu aku suka banget. Dari SMP itu udah ngincer sosiologi sama sejarahnya, Pak. Gitu, udah suka ya, suka. Awalnya harus suka dulu. Iya, gitu. jadi dari SMP tuh emang udah baca-baca sejarah, baca-baca konflik sosial gitu kan, adanya di sosiologi kan. Nah, jadi aku pantesan jadi konflik mulu ya. kayaknya nggak ada. Sampai jadi ketua OSIS, terpilih ketua OSIS kan, gitu. Berarti emang dari dasarnya suka yang sosial-sosial ya. Gitu. Berorganisasi juga suka ya, gitu. Suka. Oke. Iya, jadi awal tuh dari situ kan. Jadi di SMP tuh emang udah ngebekalin diri jadi anak IPS tuh gimana sih gitu kan. Aku juga riset dulu nih IPS sama IPA tuh gimana gitu. Wow, sampai riset segala gitu ya. Waktu kelas 3 SMP itu kan kita menentukan kan, pastinya SMA, emang maunya SMA, cuma kan ada pilihan, ada IPA, IPS sama bahasa kan. Oh gitu ya. Jadi aku antara IPS sama bahasa, soalnya aku juga suka bahasa kan. Tapi bahasa itu di Tangerang dikit banget, Pak. Ya, ada di Jakarta ya lebih banyak. Jurusan bahasa tuh di Tangerang dikit gitu. Nah, lebih populernya IPS kan. Ya udah akhirnya IPS deh gitu. Akhirnya aku coba kompilasikan kan, adanya IPA sama IPA kan. Tapi bukan berarti aku melupakan IPA gitu aja gitu. Karena adanya IPS sama IPA di Tangerang, ya udah akhirnya baca-baca dulu IPA itu kayak gimana, IPS itu kayak gimana. Nah, setelah menemukan ternyata
basic aku tuh lebihnya tuh ke di IPS. Walaupun pada dasarnya bisa masuk IPA gitu sebenarnya, tapi lebih sukanya ke IPS mapel-mapelnya gitu. Mapel-mapel lebih sukanya IPS kayak gitu. Itu dasarnya dia riset dulu ternyata ya. Iya, jadi untuk menemukan di mana sih ini jalan kita gitu loh. Jadi jangan ngasal gitu ya, jangan ngasal masuk jurusan IPA, IPS karena mungkin ikut-ikutan teman, bener. atau gengsi, atau mungkin juga jangan karena kemauan orang tua gitu. Jadi mungkin orang tua di rumah nih ya, jangan memaksakan anak untuk masuk jurusan yang mungkin anak nggak suka gitu, atau mungkin tanya dulu ke anaknya ya maunya jurusan apa, kemampuannya, sampai harus mengetahui kemampuan tuh anaknya di mana gitu. Nah di situ juga sebenarnya sekolah harus punya bimbingan konselingnya ya gitu. Nah lanjut ya, selama Firda jadi siswa sampai jadi pengurus OSIS, sampai terpilih menjadi ketua OSIS, itu pengalamannya kepake gak waktu di SMA itu sampai ke kuliah? Kepake banget karena kalau kita udah masuk dunia kuliah kan apa ya, visinya kan bukan cuma akademik aja. Betul. Ya kan, kalau cuma visinya akademik aja rasa-rasanya hambar gitu. Kayak kita melewati banyak hal yang buat kita kaya gitu, lebih berkualitas tapi kita lewatin gitu. Sementara itu ada di luar kampus juga, kita bisa temui itu ada di luar kampus juga. Nah itu bisa, kenapa aku bisa mudah beradaptasi dengan organisasi kampus, karena aku dibekali, aku udah dibekali dengan organisasi di SMA gitu, baik itu OSIS maupun organisasi di luar OSIS. Aku juga waktu SMA tuh ngikut beberapa organisasi di luar OSIS gitu. Kalau nggak salah tuh 2 sampai 3 organisasi sih Pak gitu. Jadi memang bekal itu penting ya. Bekal nanti di kampus kita harus berorganisasi gitu ya. Iya itu juga sih, emang waktu kita di kampus kuliah itu tuh nggak monoton aja belajar kan. Kita juga harus mengerti dunia kampus seperti apa gitu. Jadi basicnya kita harus belajar berbagai macam organisasi supaya nanti di kampus kita juga nggak ketinggalan ya. Betul, kayak gitu. Iya, menjadi inspirasi banget nih. Iya. Satu lagi, Pak Didi juga mungkin rekan-rekan adik kelas atau mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu metode apa sih yang Firda pakai dalam belajar gitu ya, metodenya sehingga kayak ngatur waktunya, kemudian juga sampai dapat perguruan tinggi negeri. Emang belajar kayak gimana sih gitu? Sekalian ngasih tip nih buat anak-anak di rumah, teman-teman di rumah. Tadi aku tuh paling bingung kalau ditanya metode, terus cara, terus kok bisa Firda kayak gini. Aku tuh secara gitu sekarang kan gadget, internet udah membabi buta ke anak-anak muda. Nah, gimana tuh Firda bisa menyisipkan waktu untuk belajar gitu? Mungkin kalau untuk gadget sama internet, aku nggak main media sosial gitu. Cuman WhatsApp gitu, dan ya WhatsApp aja, Instagram baru sebagian nggak dipainin gitu. Menurut aku kalau itu membuat kita banyak benefitnya silahkan kalian pakai gitu. Tapi untuk saat ini aku berpikir Instagram dan lain-lainnya tuh belum terlalu memberikan aku benefit yang banyak atau manfaat yang banyak gitu. Jadi lebih baik di keep dulu ya gitu. Kalau aku merasa udah perlu mempunyai IG baru aku. Jadi ini nggak punya IG nih. Keren, nggak punya IG, hari gini nggak punya IG gitu ya. Dan itu bukan berarti nutup diri kepada dunia luar kan ya gitu. Cuman untuk membatasi supaya kita tidak terlalu jauh bener. Gitu. Tapi ada kalanya itu juga jadi kendala Pak Didi ketika kita nggak punya IG. Karena apa? Karena banyak organisasi di kampus itu mensyaratkan kita punya IG gitu. Kadang-kadang tuh kalau mau isi G-form tulis nama IG-nya, kalau enggak bukti screenshotan kita udah follow organisasi tersebut. Betul. Gitu. Apalagi kadang kita juga mungkin tugas-tugas ada bagian IG. Iya, banyak. Apalagi waktu maba itu wajib pasang Twibbon, bla-bla segala macam tuh. Betul. Pakai IG kan itu. Ya kayak Mahipal ya. Kemarin tuh terakhir tuh tugas-tugas kuliahnya semua ya karena pandemi ini udah. Gitu. Vaksinasi. Jadi Bapak ada followers Mahipal. Aduh. Oke. Jadi Pak. Tapi jadinya masih pakai nih IG, udah punya sekarang? Enggak, tetap bertahan supaya paling fokus kalau belajar. mepet banget itu aku minjem IG adik aku. Gitu. Karena aku kan di pondok ya. Saking pengen konsennya belajar gitu ya? Sebenarnya akhirnya aku sadar gitu. Ternyata media sosial ini juga bisa membangun jejaring. Betul. Kita bisa dapatkan informasi, biasanya kan
aku kalau misalnya informasi itu aku cuma ngandelin berita sama YouTube kan. Itu kan dua platform media yang aku andelin untuk dapat informasi gitu. Ternyata di IG juga bisa kita dapat meskipun cuma sekilas-sekilas doang kan, nggak kayak baca berita kan kalau di IG. Cuma negatifnya itu meskipun kita punya niat nih baik akun IG itu untuk belajar gitu ya, tapi suka ke distract, suka ke karena pengen lihat kan, karena di IG itu apa ada aku nggak tahu sih namanya berandanya gitu kan, jadi kita bisa ngeliat apa aja gitu. Nah kadang-kadang tuh ke distract di situnya. Tapi tinggal kita sepintar-pintarnya memanfaatkan aja ya, bisa kecanggihan ini gitu ya. Gitu, jangan sampai. Oke, next malam tidurnya jam berapa? Aduh, tanya tidur. Iya kan ya, namanya belajar apa? Oh ya, tadi metode belajar belum dijawab ya. Metode belajarnya seperti apa? Malam, subuh, tengah hari bolong belajarnya? Gitu. Sebenarnya kalau belajar itu mungkin aku bilang kapan aja sih Pak, kapan aja gitu. Jangan tergantung waktu gitu. Kita nih punya waktu belajar malam gitu. Tapi nyatanya malamnya ternyata ada rapat segala macam gitu. Jadinya kan nggak bisa. Ya udah kenapa nggak paginya aja gitu. Jadi sefleksibel mungkin, yang penting dalam sehari itu belajar. Gitu. Jadi sesuai dengan kutipan Ki Hajar Dewantoro ya. Apa tuh? Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah, jadikanlah setiap orang sebagai guru. Itu kutipan dari salah satu pendidik kita yaitu Ki Hajar Dewantoro. Nama sekolah ya diambil. Jadi nama sekolah kita tuh jadinya. Jurusan kuliah apa nih? Jurusan kuliah? Nggak sih, Mbak Didi nggak tahu. Ya, mungkin adik-adik kelas belum tahu. Sejarah peradaban Islam aku ngambil. Sejarah peradaban Islam gitu. Iya itu. Ada kata Islamnya di situ loh. Iya. Suka gitu. Jadi kebanyakan. Apa cuman iseng atau cuman nyoba gitu dapat gitu kan? Iseng. Oke, nih cerita ini ya awal mula milih jurusan gitu. Sebenarnya mungkin sebagian teman-teman tuh udah tahu kalau aku tuh suka gitu ya. Nggak ambis banget sama HI kan, hubungan internasional. Mungkin sebagian teman-teman dekat aku udah tahu gitu. Cuma itu aku kayak nge-planning gitu lah Pak Didi, waktu kelas 3 itu aku bakalan ikut SIMAK UI sama SBMPTN itu ngambil HI. Tapi kalau untuk SPAN dan SNPTN itu aku ambil sejarah gitu. Karena aku mikirnya walaupun nanti dapat SPAN itu sejarah, aku tetap mau ikut SIMAK UI dan mau tetap SBM gitu, biar ngejar HI gitu. Sebenarnya sejarah ini cadangan, to be honest. To be honest, sejarah itu cuma cadangan jurusan aku gitu. Tapi jurusan yang paling diinginin apa sih? HI sebenarnya ya. Internasional ya. Kepengennya itu. Nah, tapi kalau HI dia emang dapat sih, pinter ngomong gitu. Nah, jadi waktu itu akhirnya nggak ikut SIMAK maupun SBM sih, karena itu posisinya lagi pandemi ya. Terus juga udah dapet di UIN juga. Sebenarnya aku udah siapin ujian SIMAK itu 1 bulan gitu, udah lumayan kuasai materinya. Cuma kata orang tua udah dapet di UIN gitu, udah dapet di sejarah gitu, jangan ngambil lagi. Takutnya gitu ya. Kan kalau kita keterima dua-duanya kayak kita tuh marah gitu, takutnya kan. Sementara banyak orang di luar sana yang berjuang tapi nggak dapet gitu. Betul. Jadi udah ngambil kesempatan yang udah dapet aja nih ya. Kayak gitu, ya udah. Kemudian setelah kuliah, cita-cita nanti mentoknya, kalau bahasanya mentoknya, cita-citanya mau jadi apa sih gitu? Mentok ya. Aku bingung nih kalau cita-cita mentok tuh gimana ya pendefinisiannya ya. Iya, sampai udah pengen banget udah stop gitu. Gitu cita-cita stopnya sampai kapan gitu? Sampai apa gitu, menjadi apa? Sebenarnya kan kalau cita-cita kan dinamis ya Pak ya. Betul, mungkin Pak Didi juga cita-citanya tuh berubah-ubah ya, dari zaman TK sampai sekarang gitu, pasti cita-citanya dinamis gitu. Kalau sekarang kayaknya aku tetap mau kerja di Kementerian Luar Negeri, tapi mungkin itu harus harus dibarengi mungkin dengan S2-nya, ngambil HI atau segala macam gitu. Atau aku juga mau kerja di Kemenak karena ada basic sejarah Islamnya nih, kayaknya kepake di Kemenak gitu. Atau aku juga mau jadi peneliti sih. Siap. Jadi rencana S2 ada nih ya? Ada. Ya kita doain saja. Amin. Dunia kampus kali, kita bicara tentang dunia kampus.
apa sih bedanya kampus sama sekolah gitu? Menurut Firda? Kampus sama sekolah. Kan kadang-kadang anak-anak tuh udah takut duluan ya. Ada anak, sebagian anak, aduh saya takut kuliah karena susah, karena sulit, apalagi bikin skripsinya. Sebenarnya metode belajar kampus sama SMA tuh seperti apa sih? Sehingga mungkin anak-anak tuh, teman-teman kita, adik-adik kelas nggak takut gitu. Kalau metode belajar ya antara kampus sama sekolah, sebenarnya untuk hari itu banyakkan sekolah. Banyak sekolah. Sekolah kan Senin sampai Jumat, kalau Full Senin ya. sampai Sabtu ya. Kalau kuliah itu bisa Senin sampai Rabu atau Senin sampai Kamis gitu. Menyesuaikan waktu dosen kan biasanya. Tergantung jadwalnya gitu. Cuma bedanya itu sebenarnya jamnya sama Pak Didi. Misalnya satu matkul atau satu mapel di SMA ekonomi misalnya ya, sama satu matkul misalnya di sejarah apa gitu aku. Itu sama 2 jam gitu kan ya, sama kan biasanya ya, Pak Didi dapat 2 jam gitu. Cuma aku ngerasanya itu kalau di kuliah itu lebih kepake banget 2 jam ya. Sangat berarti gitu ya. Tapi kalau di SMA 2 jam lama amat gitu ya. Kalau 2 jam pengen selesai. Kalau 2 jam di SMA itu paling materinya cuma 30 menit gitu. Sisanya itu kita ngobrol, bercanda, atau terus mungkin ngerjain tugas gitu kan. Karena mungkin etos atau semangat kita waktu SMA nggak seperti kuliah kali gitu ya. Jadi lingkungan juga berpengaruh kan. Jadi 2 jam itu sangat berarti, bahkan kurang gitu ya. Kadang-kadang tuh berat banget gitu loh. 2 jam kuliah sama 2 jam SMA tuh berat banget 2 jam kuliah. Apalagi kalau yang bolos gitu ya. Iya. Aduh berasa banget. Berasa gitu. Banget ketinggalannya gitu. Kalau SMA tuh 2 jam kayak mengawang-awang santai gitu. Kalau di kuliah tuh 2 jam. Oke, seperfectnya Firda atau mungkin semulusnya jalan Firda dalam sekolah dan kuliah, pernah gak sih merasa putus asa dalam suatu hal gitu? Aduh udah bete banget ya nggak ketemu di titik masalahnya sampai putus asa gitu. Pernah gak sih ngalamin itu? Kalau Pak Didi sih pernah gitu. Oh, gimana Pak Didi udah cerita deh. Tapi kan ini sekarang momennya Firda. Oh gitu, bisa banget. Putus asa. Aku lagi mikir putus asa. Iya. Definisi putus asa itu apa sih ya? Ya frustasi atau mungkin aduh bete dah kalau seandainya nggak pernah putus asa, bete dah dengan segala sesuatu gitu. Kepikiran gitu kali ya. Kepikiran dengan sesuatu. Merasa bersalah gitu segala macam. Ya mungkin aku tuh merasa takut. Takut itu waktu menjelang akhir kelas 3 SMA. SMA kelas 3 ada rasa takut. Iya, takut itu kehilangan Pak Didi gitu. Ada. Takut nggak dapet PTN. Oh gitu. Iya, karena aku mikirnya itu banyak orang yang berharap banget sama aku gitu Pak Didi gitu. Betul. Aku jujur aku pernah cerita sama Marival sama Robert gitu. Iya. Ini gimana nanti? Marival kameramen. Iya, ini bestie. Sama Robert. Sama lagi. Jadi ada rasa takut kelas 3 aduh dapat gak ya PTN, karena memang sebagian besar guru tuh tertuju sama Firda. Iya, jadi bener. Bahkan siswa teman-teman juga aduh Fir harus dapet Fir gitu kan. Jadi kayak banyak banget beban. Pundak gitu beban gitu ya. Nyampe aduh gimana dong ini nanti. Tapi sempat masuk SNMPTN kan dimasukkan? Masuk. Di ini nggak dapet kan? Down nggak tuh waktu SNMPTN-nya nggak dapet? Iya waktu SNMPTN. Sebenarnya aku tipikal orang yang malas mikir gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya udahlah biarin gitu. Yang penting udah usaha. Itu awalnya itu waktu buka pengumuman kan memang ada tanda merah gitu ya. Biasanya kalau itu kan kalau tertolak gitu. Jong gitu. Udah nunggunya lama banget ternyata zong kan hasilnya. Itu awalnya aku kayak biasa aja. Cuma itu aku bener dapet tekanan banyak banget yang ngechat aku. Firda gimana hasil SNMPTN-nya gitu. Dari guru, dari teman sekolah sampai teman SMP. Nanyain. Jadi kayak teman SMP bener berharap banget. Iya makanya aku bilang sama Pak Didi tadi hampir putus asa tuh ya di akhir kelas 3 itu karena terlalu banyak yang berharap gitu. Berharap positif kan. Iya, jadi gitu. kitanya ngebatin sendiri sih sebenarnya gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah tertolong dengan jalur SPAN di UIN ya, dapat lolos lewat tes ya. Itu undangan kok. Oh, undangan juga ya. Undangan juga sama rapot juga. Oke, rapot. Cuman nggak seribet SNPTN kan? Iya, enggak. Gitu, hanya yang di-upload itu hanya beberapa mapel saja. Kalau di SNPTN kan seluruh mapel gitu. Tapi ini iya, mungkin kalau tips untuk SPAN PTKN ini nilai mapel khususnya itu jangan sampai rendah. Misalnya kalian ngambil jurusan IPS.
ya, geografi, sosiologi, sejarah. Yang eksaknya itu udah harus bagus ya. Itu, apalagi mungkin kalau mau ngambil jurusannya ekonomi, guru ekonomi, maka nilai ekonomi itu juga harus bagus ya. Kalau untuk SPAN itu yang penting nilai khusus mapelnya tuh jangan rendah deh gitu. Jadi seorang Firda pernah juga merasa terbeban dengan teman-teman ya, karena harus masuk PTN, harus pokoknya sebenarnya itu bentuk dukungan, cuman jadi beban kan. Jadi beban. Oke, perbincangannya sudah mau titik akhir, tapi sebelumnya nih ada pertanyaan-pertanyaan pamungkas. Ini aku deg-degan dari tadi. Oke, pertanyaannya mungkin nggak sini ya, mungkin di waktu di SMA ya, siapa sih guru favoritnya dan guru yang mungkin menurut kamu menjadi inspirasi buat kamu? Oke, makasih Pak Didi, pertanyaannya bagus. Guru favorit dan inspirasi, aku rasa semua guru tuh punya caranya masing-masing, punya cara masing-masing untuk menginspirasi, untuk mendidik, untuk mengajar setiap muridnya gitu ya. Aku bisa katakan semua guru yang ada di Dewontoro ini menginspirasi gitu, memotivasi gitu kan. Cuma kalau ditanya paling, berarti kan kita punya pilihan kan. Ya, punya pilihan. Bukan berarti kita menyisihkan yang lainnya. Bukan berarti. Buat gitu. Guru SMA Dewontoro tenang ya, tenang, semuanya is the best. Semuanya is the best. Yang paling ada satu kalimat pernah guru agama tuh bilang, tapi aku lupa namanya siapa ya. Guru agama yang dulu ya, Pak Mulyadi kalau nggak salah. Siapa Pak? Pak Mulyadi. Oh iya ya, yang kecil gitu. Aku lupa namanya siapa. Oh bukan. Pak Mukhlisin, ya, Pak Mukhlisin, guru agama Islam. Aku merasa bersyukur diajarin sama beliau karena di situ aku belajar kesabaran. Orangnya gitu. luar biasa sabar. Dan dia tuh pernah bilang nggak pernah marah. Aku kan karena waktu itu kelasnya dia suka ayo tanya gitu, jadi aku banyak banget tanya sama Pak Mukhlisin ini gitu, suka tanya aku suka nyamperin duduk di depan gitu kan nanya. Terus sampai akhirnya dia tuh pernah bilang gini, kalau menurut saya murid itu bisa lebih pintar kalau daripada guru gitu. Betul. Lewat apa ya? Lewat bacaan buku kamu gitu. Dia pernah bilang gitu. Jadi saya mengakui nggak semua guru itu bisa nggak semua murid itu kalah jauh sama guru gitu. Setuju. Dia bilang kayak gitu. Semuanya itu bisa bersaing ya lewat bacaan gitu. Kalau bacaan kamu lebih luas ya saya akan mendengarkan kamu gitu. Itu aku merasa wah gitu ya, merasa dihargai gitu. Baru ada guru seperti ini mungkin gitu ya. Kan yang sejauh ini kan paling ya guru merasa lebih hebat mungkin kayak gitu. Di situ itu salah satu yang menantang aku juga untuk lebih banyak baca itu. Dari situ akhirnya sadar, wah ini kayaknya seru nih kalau dijadikan persaingan gitu loh Pak. Jadi kita bisa bersaing lewat akademik juga kan akhirnya gitu, membaca buku. Pak Mukhlisin, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat siswa-siswa yang lain ya. Mungkin sama banyak, ada Bu Rihla juga. Bu Rihla tuh salah satu yang selalu nge-support aku. Dan dia selalu tahu gitu kalau aku lagi mumet sama gitu. Karena kelihatan ekspresinya ya. Iya, aku tuh paling gak bisa menunjukkan ini loh, kesedihan, kemarahan di mukanya tuh bisa buat ketebak. Siap. Iya, Bu Rihla. Oke, itu guru ya. Nah, kalau bicara orang tua, menurut Firda orang tua itu seperti apa sejauh ini terhadap Firda ya, khususnya orang tua itu yang ibu. Sejauh mana orang tua mendukung, sejauh mana menurut Firda itu orang tua seperti apa, khususnya ibu? Kalau orang tua aku sih sebenarnya yang kalau selalu ngedukung, pastinya ngedukung apa yang aku pilih, asalkan kita diskusin dulu gitu sama beliau. Iya, gitu. sama mama gitu, terutama sama mama gitu. Aku ngerasanya sih ya disupport lah ya, terus juga kayaknya Firda sama mamanya deket banget ya.
gitu, enggak? Enggak juga Biasa sih, aja biasa gitu. aja gitu, biasa aja. Cuma emang apa namanya, kalau untuk urusan keputusan Sekolah, ya, gitu, keputusan. sekolah gitu Harus kompromi dulu. iya, diskusi dulu kayak gitu. Jadi ya tanpa doa juga, tanpa apa namanya pengorbanan, kasih sayang, ya nggak bakalan jadi kayak gini juga sih sebenarnya Iya, betul, gitu. betul. Jadi ada selalu jasa orang tua di balik Tetap anak ya, ya kan. di balik gitu. anak yang sukses, di Iya. belakangnya ada orang tua yang doa dan support gitu. Next, ya satu lagi nih ya. Pernah gak sih Aduh, deg-degan dia udah. Oke. Firda tuh suka sama teman di sekolah waktu SMA cowok? Pernah gak Firda suka sama cowok teman di sekolah? Oke, aku tanya dulu kenapa Pak Didi nanya itu? Ya kalau namanya kan natural ya. Oh, natural. Natural atau alami lah seorang cewek atau seorang cowok suka sama cewek. Cewek sama ke cowok. Kira-kira waktu masa-masa SMA, Pak Didi kan taunya sibuk banget nih Firda ngurusin diri sendiri dalam hal belajar. Kira-kira terbesit gak sih, pernah sih gak suka sama seorang cowok gitu? Mungkin teman kelas atau mungkin beda kelas. Pernah gak sih gitu? Biar Maipal penasaran teman-temannya gitu. Pernah nggak ya? Aduh, sebenarnya kalau gimana ya jawabnya ya? Ayo. Tak lupa ini lagi dirangkai nih kata-kata. Biar Berarti ada ya, Biar karena dia nggak jawabnya salah. agak berat gitu. kalau aku perlu mendefinisikan dulu suka. Sukanya cuma sekedar ngagumin dah, sukanya. nggak suka cinta ya, beda. Sukanya menurut aku sama menurut Pak Didi itu sama nggak sih Ya, gitu kan. gitu. Jadi kita perlu mendefinisikan dulu Oke, kan. kalau nggak gini aja, yang kamu kagumi ada gak di SMA cowok gitu ya, secara mungkin sosok atau mungkin kepintaran atau mungkin penampilan gitu? Kagumi. Kalau tahu. Nggak ada, berarti jelek semua dong. Kalau kayaknya di SMA enggak sih. Nggak ada di SMK. Iya, Oh. kalau nggak iya kayaknya SMA. Karena nggak mau satu angkatan gitu. Nggak seperti yang lain-lain, nggak kayak Maipa, Iya, Akmal Maria gitu ya. malah ketawa dia siapa ya waktu itu ya. Mungkin ikhlas. Oke, yang terakhir ya. Buset. Ya, yang terakhir mungkin kata-kata terakhir yang mungkin bisa Firda sampaikan buat adik-adik kelas ataupun buat pendengar di rumah nih. Kira-kira apa yang bisa Firda sampaikan khususnya dalam hal belajar? Oke. Kalau untuk belajar ya, jangan pelit sama waktu gitu. Jangan pelit sama waktu. Iya, apa namanya, giliran belajar tuh dikasih diskonnya gede-gedean gitu. Giliran untuk main HP diskonnya besar banget kan, jadi terbalik gitu kan. Terus coba deh bangun rasa cinta sama belajar gitu. Gitu. Jadi aku Harus cinta dulu ya. Jadi saking aku merasa belajar tuh nggak terbebani. Kan sekarang banyak anak-anak tuh yang merasa Pak belajar tuh beban bagi mereka betul, bisa gitu. jadi. Jadi aduh kok harus belajar gitu. Coba itu diubah dulu mindsetnya kayak bawa asik belajar gitu. Kalau kalian udah suka sama belajar, itu lupa sama waktu gitu. Oh Gitu. tiba-tiba udah Bukan terbalik ya, main lupa sama waktu, belajar lupa sama waktu, terbalik gitu. Jadi ini harus dibalik ya. Oh iya, jadi saking aku Belajar ya, harus menguasai banyak materi ya waktu SMA itu aku selalu nggak pulang setelah sekolah, ada di sekolah. Oh gitu. Iya, jadi kan pulang sekolah itu Jangan buru-buru pulang aja ya. jam 1:30 ya, pulang sekolah. Itu aku belajar di kelas. Dan Pak Bang Akim itu selalu nyamperin Petugas kebersihan. Iya, Firda gue mau pulang, lu kapan pulang, ini di jam 5 sore gitu. Pernah waktu saking aku nggak sadaran udah jam berapa gitu, aku turun ke SMA dikunciin Pak. Masa? Serius, itu dikunciin gerbang, itu udah setengah Gerbang 6 ya. sekolah udah tutup. Iya, terus enggak kamu- gerbang SMA sih. Gerbang Jadi SMA, ya? aku terperangkap di SMA gitu loh. Itu udah setengah 6, SMK lah udah pada pulangan. Terus aku mau buka gerbang nggak bisa gitu. karena udah dikunci. Jadi aku teriak-teriak sama guru SMK tuh yang ada di saung-saung gitu. Disamperin sama Bu Kenny sama siapa lagi gitu untuk coba buka gerbangnya, tetap nggak bisa kan karena mereka nggak punya kunci. Oke. Ya udah akhirnya aku telepon Bunda minta tolong Bang Akim suruh balik lagi, akhirnya dibukain sama Bang Akim gitu. Tapi setelah itu aku sadar diri gitu, ternyata
pulangnya telat aku ini juga mengganggu Bang Akim kan, jadinya aturan dia mengganggu petugas kebersihan ya. Aturan dia bisa pulang jam 3:30-4 gitu, tapi karena ada orang di SMA dia nyampe pulang jam 5 gitu. Mungkin tuh dia udah kesel banget sama aku kali ya, nih bocah kok nggak pulang-pulang gitu. Udah kali-kali gue kunciin dah sebagai hukuman gitu. Udah setelah itu aku pulang jam 4:30 sih, nyampe 5:30 lagi kayak ya gitu. Tapi kan hasilnya juga ya berarti bermanfaat buat Firda sendiri, dan juga mudah-mudahan hari ini bincang-bincang kita menjadi sebuah wacana yang baik buat teman-teman di rumah. Oke, di acara kita bincang-bincang ini dengan para alumni, salah satunya Firda. Tadi kita udah banyak panjang lebar ya Fir ya, mengenai pengalaman pribadi masuk SMA, masuk perguruan tinggi negeri, sampai hal-hal yang pribadi sudah disampaikan gitu ya. Tadi juga buat teman-teman di rumah, jangan pelit sama waktu untuk belajar. Jadi jangan sampai lupa belajar, jangan sampai lupa sama waktu belajar gitu. Jadi ada sebuah kata yang mungkin orang tuh bisa karena memang sudah dari lahir sudah bisa. Ada gak anak yang pinter banget kan? Ada dari lahir tuh anak udah pinter. Kayak gennya dia gitu. Jadi bisa tuh karena memang sudah dari lahirnya bisa gitu. Anak jenius lah bahasanya kan gitu. Dia bahkan dia sekolahnya cuma 2 tahun udah lulus. Kuliah cuma 2 tahun udah lulus, itu udah jempol deh ya. Ada juga yang bisa karena terbiasa. Nah mungkin bisa jadi kategori Firda ini bisa karena terbiasa untuk dibelajar gitu. Terbiasa untuk melakukan sesuatu belajar. Dan juga yang ketiga bisa jadi bisa itu karena terpaksa. Iya, setuju sepakat. Karena Pak Didi itu belajar itu bisa karena terpaksa gitu. Jadi ada yang belajar itu bisanya karena terpaksa. Terpaksa dari hal apa? Misalnya dia jadi ketua kelas, dia jadi ketua ini, akhirnya dia belajar dengan terpaksa gitu. Pada saat dia dikerja, dia terpaksa bisa mengerjakan ini karena memang tuntutan guru, tuntutan kepala sekolah, kemudian dia juga tuntutan temennya di kelompoknya, akhirnya dia belajar karena terpaksa gitu. Jadi 3 hal itu yang mau terpaksa, mau dari alami, tetap harus kita jalanin sehingga kita menuju kesuksesan. Mungkin itu aja sih ya buat teman-teman bincang kita pada sore hari ini. Tapi yang mau nonton malam, subuh, silakan ditonton. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita, dan khususnya silakan gabung di channel YouTube SMA. Bisa dilihat di SMA Dewata Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.